pujian bagimu, persembahan hatiku. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagimu. Yesus yang layak ditinggikan, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah, sampai putih rambutku, habis nyawaku, bukan setia mengikutku selalu. Oh Yesus Tuhan, bukan setia mengikutku selalu. Oh Yesus Tuhan, bukan setia mengikutku selalu. Oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Siapa di sini yang bersuka cita Tuhan Yesus hadir buat hidup kita? Sama-sama nyatakan gloria. Haleluya. Hai, kami bersyukur Tuhan. Segala pujian syukur kami hanya bagimu. Mari semua nyatakan bagi dia. Kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dia. Gloria, haleluya. Kami naikkan pujian bagimu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Yes, kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dia. Gloria. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. We give you glory. We give you honor God. Thank you Jesus. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give
dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Katakan apa Bapak Ibu? Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Berikan sorak-sorai yang terbaik pada malam hari ini. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Boleh berikan tepuk tangan meriah untuk Tuhan pada malam hari ini. Karena Dia lahir, itu adalah tanda kita diselamatkan. Haleluya. Sorakan bersama-sama, katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. semua sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Boleh lambaikan tangan katakan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria,
Beri salam kanan kiri, muka belakang, katakan Yesusku luar biasa. Silakan duduk saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari diakan.
Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk lebih dan lebih lagi untuk menyembah Dia. Dialah yang lahir buat setiap kita, yang melayakkan kita memanggil Tuhan Bapa. Dia turun buat saudara dan saya karena kasih-Nya yang luar biasa. Pada malam hari ini biar kita mengagungkan Dia lebih lagi beri hati kita hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia. Kesukaan besar bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Sama-sama kita mau katakan, Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia. Kesukaan besar bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Hanya bagi surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. sama-sama dengan segenap hatimu katakan kemuliaan hanya bagi Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja
sungguh Engkau lahir, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus, Engkaulah Immanuel. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang
Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dunia boleh berubah, namun kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Hari demi hari kita terus melihat pertolongan demi pertolongan yang Dia berikan. Di Natal ini bukti penyertaan Tuhan ada bagi kita. Terus berharap sebab Dia satu-satunya pengharapan kita. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya
Baik saudara, kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu ini. Dan sebentar kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Tepuk tangan buat Ibu Gembala, Ibu Pendeta Linda Leo. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang teramat baik dan terlalu manis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bila sampai hari ini kami ada, semuanya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sama sekali bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Dan kalau kami ada di tempat ini pada tanggal 25 Desember 2024, Tuhan kami percaya semuanya hanya karena izin dan perkenanan Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk terus dan tetap hidup di dalam kasih dan karunia Tuhan, melakukan dan memelihara firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami terus dapat mengatakan bahwa setiap detik dalam kehidupan kami terus melihat bagaimana Tuhan mengerjakan hal yang sempurna. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan pengurapan Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut dia ini merupakan firman yang murni berasal daripada Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama katakan, amin. Puji Tuhan, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan buat semua panitia yang sudah berlelah-lelah sepanjang hari ini ya. Tepuk tangan dong, saya tidak dengar tepuk tangannya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Punya Ibu Gembala yang suaranya bagus ya, luar biasa. Tadinya tidak mau maju, saya bilang Bu Gembala nyanyi ya. Harus nyanyi, suara bagus, tidak boleh disimpan-simpan. Puji Tuhan, dan kita semua sudah diberkati dengan pujian yang sudah dinaikkan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Tuh, tambah pelan. Shalom. Nah, iya. Sekali lagi shalom. Nah, ini setengah marah-marah. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Ya, izinkan saya mengucapkan Happy Christmas untuk kita semua. Ya, selamat Hari Natal. Dan biarlah Natal memberkati setiap kehidupan kita, amin. Boleh dibesarkan lagi monitor saya. Iya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, saya tidak akan berlama-lama. Karena saya tahu Anda punya planning, Anda punya waktu untuk makan dengan keluarga setelah ini. Enggak apa-apa ya, puji Tuhan. Jadi Anda mau cepat atau mau lama? Ya terserah Bapak ya, tapi kalau bisa cepat gitu ya, nggak apa-apa. Saya juga saya juga maunya cepat ya, supaya nanti kita bisa kumpul bersama dengan keluarga setelah ini ya. Seperti yang saya ucapkan di ibadah yang pertama, ibadah Natal pertama, saya mengucapkan juga di ibadah Natal yang kedua. Mari kita bersemangat, bersuka cita, dengarkan firman Tuhan ya. Dan sampai ketemu di food court, oke? Puji Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan, kita buka satu ayat yang terdapat dalam, sebentar Bapak Ibu Saudara. Saya saking semangatnya ya.
Ya, Lukas 1 ayat yang ke-38. Kemarin saya bicara tentang palungan dan tadi pagi saya bicara tentang makna Natal bagi Tuhan ialah berkarya. Oleh karena itu Tuhan juga mau kita berkarya. Kita sebut Tuhan adalah sang pencipta, pembuat, the creator. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak hanya Tuhan yang membuka jalan, tetapi karena dia adalah the creator, dia juga menciptakan jalan. Jadi tidak usah takut selama kita ikut sama Tuhan, selama kita percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan, maka dia akan membuka setiap jalan-jalan baru. Amin. Ada banyak mungkin jalan-jalan yang ditutup, banyak orang gitu ya. Kita maunya berhasil, kita berpikir bisa sukses dengan jalan ini, tetapi banyak ditutup oleh orang lain, teman, atau siapapun itu yang mungkin tidak suka dengan kesuksesan Anda. Tetapi saya mau katakan, kita punya Tuhan yang menciptakan jalan baru dalam kehidupan kita. 1000 jalan ditutup, ada 1 juta jalan yang dibuka oleh Tuhan. Jadi tidak usah takut ya, harus selalu bersemangat. Pak, katanya 2025 tahun menantang. Tiap tahun juga menantang Bapak Ibu Saudara. Ini adalah suatu wacana yang biasa saja. Setiap akhir tahun selalu bilang tahun depan adalah tahun yang lebih sulit. Memang tahun depan akan selalu lebih sulit. Kalau saya biasanya beli ikan di pasar ikan, setiap kali saya beli ikan, saya selalu tanya begini, ini berapa ikannya? Lalu mereka bilang, sekian Pak. Saya bilang, kok mahal? Lalu mereka yang jual bilang, bulan katanya gitu. Lalu habis itu minggu depannya lagi saya datang, saya bilang, berapa ikan yang sama, 1 kilonya berapa? Dia bilang, sekian Pak, lebih mahal 3.000. Saya bilang, kok mahal? Jawabannya, bulan, katanya gitu. Habis itu yang ketiga saya datang lagi, saya bilang, berapa ikannya sekilo? Dia bilang lagi, lebih mahal 3.000. Saya bilang, kok mahal? Dia bilang lagi apa? Ya bulan. Sampai saya bingung waktu dia bilang bulan, saya sambil lihat ke bulan gitu ya. Apakah saya harus nyanyi, ambilkan bulan bu, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti percayalah bahwa setiap tahun yang akan diberitakan akan selalu tidak lebih baik daripada tahun sebelumnya. Gak apa-apa, terima saja. Tetapi selama Tuhan Yesus beserta dengan kita, maka nggak ada tahun bahaya buat hidup Anda dan saya. Amin. Semuanya diberkati Tuhan. Saya berdoa untuk pekerjaan Anda diberkati Tuhan. Untuk kesehatanmu Anda diberkati Tuhan. Untuk setiap pendidikan yang sedang diusahakan diberkati oleh Tuhan. Ya, tidak ada usaha yang tutup Jemaat Betani MCC. Justru Anda membuka usaha-usaha yang baru, yang lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Aminnya tidak ada. Amin. Ya, tapi seiring dengan berkat jasmani yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mari kita semakin berpegang dan hidup di dalam kebenaran ya. Kita lakukan firman Tuhan. Lukas 1 ayat yang ke-38. Yuk. Lukas 1 ayat yang ke-38. Sama-sama yuk kita baca 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu apa? Meninggalkan dia. Saya mau ngomong tentang tokoh Maria pada sore hari ini. Bahwa Maria adalah tokoh yang sangat luar biasa ya, yang saya mau memberkati kehidupan kita pada malam hari ini. Dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Maria itu seorang hamba Tuhan yang sangat meninggikan Tuhan. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu sekali lagi meninggalkan dia. Kan saya tadi udah bilang, kalau makna Natal bagi Tuhan, Natal adalah karya. Oleh karena itu kita suka nyanyikan satu pujian, karya terbesar. Cepat. Hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, katanya. Jadi kelahiran Tuhan pun adalah karya. Kok bisa Pak? Karena tidak ada kematian tanpa kelahiran. Makanya kelahiran dan kematian itu adalah sebuah rangkaian yang luar biasa. Nggak ada yang lebih dan nggak ada yang kurang. Seseorang tanya sama saya, dia bilang gini, Pak, yang belum percaya Tuhan, dia bilang belum percaya Tuhan Yesus, dia bilang gini, Pak, mana Pak lebih penting Pak, perayaan Natal atau Paskah? Saya bilang sama. Nggak ada yang lebih penting dan nggak ada yang tidak lebih penting. Natal dan Paskah adalah sebuah rangkaian karya yang Tuhan kerjakan dalam manusia. Yang panitianya adalah Allah sendiri, eksekutornya adalah Allah sendiri. Dan Allah melibatkan seorang Maria dan seorang Yusuf. Anda perhatikan baik, Tuhan ingin kita berkarya, bilang amin. Ini khotbah saya ibadah yang pertama tadi. Tuhan ingin kita berkarya.
Kenapa? Karena Bapak kita adalah Bapak yang suka menciptakan. Dia adalah Bapak yang penuh dengan karya. Makanya Tuhan juga mau kita ya, oleh karena itu firman Tuhan selalu menuliskan tentang kalau namanya anak Tuhan itu harus rajin. Tokoh semut pun ditulis di dalam Alkitab untuk memberitahukan kepada kita, nih loh, kamu harus kayak semut. Dia rajin, dia mengumpulkan makanannya ketika sedang ada makanan, supaya pada waktu tidak ada makanan dia punya bahan makanan, itu katanya firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan juga mau Anda dan saya iya. Dan itulah yang dilakukan Tuhan kepada Maria. Tuhan buat Maria berkarya. Dia menjadi aktor utama di dalam kelahiran Tuhan Yesus sebenarnya. Dia merupakan aktor utama di dalam kelahiran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu lahir lewat perut, lewat rahim Maria. Oleh karena itu Tuhan memakai Maria dengan luar biasa. Tuhan buat Maria itu berkarya. Bilang sama-sama berkarya. Ini yang saya mau bagikan kepada Anda Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun keberhasilan kita hari ini kita hasilkan karena kekuatan kita. Bilang amin. Karena yang memampukan Maria pun berkarya itu adalah Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah memilih mereka yang mau. Bilang sama-sama, aku mau. Makanya di satu firman Tuhan ditulis bahwa aku mau, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan tidak cari mereka yang bisa. Tetapi Tuhan cari mereka yang mau. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan? Saya mau dipakai Tuhan. Saya bilang sama istri saya bilang, saya berdoa sama Tuhan. Saya jadi orang yang tidak punya ambisi pribadi, saya bilang. Kenapa? Setelah Tuhan berikan saya kehidupan kesempatan kali kedua, saya bilang saya cuma mau hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Saya cuma mau dipakai Tuhan untuk jadi alatnya. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Tetapi hari ini ketika Tuhan panggil saya jadi seorang hamba Tuhan, saya bilang saya bangga jadi seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memilih saya dari sekian banyak orang yang Tuhan pakai untuk menjadi salah satu alat Tuhan di dalam proyek besarnya Allah. Dan Tuhan juga sedang mau memakai Anda-anda yang mau di dalam proyek besarnya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Dalam pekerjaanmu Tuhan akan pakai engkau di dalam proyek besarnya Tuhan. Dalam pendidikanmu Tuhan mau pakai engkau untuk proyek besarnya Tuhan. Makanya ayat yang saya keluarkan tadi pagi dikatakan apapun yang kamu jumpai dengan tanganmu, buat itu bukan untuk manusia, tetapi buat itu untuk Tuhan. Maksudnya apa Pak? Iya, Tuhan mau kita melakukan yang terbaik. Nggak usah kecewa sama orang, nggak usah sakit hati dengan orang lain, tetapi fokus kepada pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau Anda seorang dokter, Tuhan akan pakai engkau di dalam profesimu untuk memuliakan Tuhan. Kalau engkau seorang praktisi hukum, Tuhan akan pakai engkau lewat profesimu untuk memuliakan Tuhan. Engkau sebagai ibu rumah tangga, Tuhan pakai profesimu untuk memuliakan Tuhan. Bukan asal bisa Pak Bu, asal kita ini terbatas. Tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Makanya ketika kita mau, Tuhan pakai kita dengan tidak terbatas. Ada satu momen ketika saya sama istri suka duduk berdua dan kami bilang, siapa kita ya? Sampai hari ini Tuhan percayakan untuk melayani. Kenapa? Karena yang banyak, yang pintar bicara banyak, yang hebat bicara jauh lebih banyak. Tetapi kalau hari ini kita dipakai Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, saya cuma bilang sama Tuhan, saya mau Tuhan. Dan pakai saya menurut caranya Tuhan. Dan saya juga berdoa untuk Anda semua. Anda yang mau dipakai Tuhan, Tuhan pakai Anda dengan dahsyatnya. Lewat apapun yang Tuhan percayakan. Sama Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang dikerjakan oleh Maria. Tetapi tentunya Tuhan tidak akan sembarangan memilih orang untuk bergerak di dalam proyeknya yang luar biasa. Saya yakin Maria adalah seorang yang dipakai Tuhan karena ada sesuatu yang ada di dalam diri Maria yang Tuhan lihat pantas untuk Tuhan pakai dengan dahsyatnya. Apa itu Pak? Ada 3 hal yang saya tulis dan catat. Anda boleh catat?
Anda boleh catat, Anda boleh baca ya. Tetapi jangan dilupakan. Yang pertama, orang seperti apa Maria itu? Coba perhatikan baik, Lukas 1 ayat yang ke-45. Lukas 1 ayat yang ke-45. Lukas 1:45. Baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang telah apa? Percaya. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan apa? Jadi selama itu dari Tuhan, walaupun sulit pasti akan terlaksana. Kalau Tuhan suruh Anda melewati seperti filmnya Ninja Hattori. Apa namanya? Apa lagunya? Mendaki gunung apa? Lewati lembah, kelihatan tahun umurnya ya kan? Mendaki gunung, lewati lembah. Kalau Tuhan yang izinkan Anda dan saya untuk mendaki gunung, untuk lewati lembah, percayalah Tuhan yang berikan Anda dan saya kekuatan. Ketika saya ada di ruang tunggu sebelum ibadah dimulai, saya berbincang dengan istri saya dan ada satu kalimat yang istri saya bilang begini, kalau hari ini Tuhan sudah antar sampai detik ini, sampai saat ini, Tuhan juga pasti akan sertai kita lewat setiap tantangan yang Tuhan izinkan. Kalau sampai hari ini Tuhan bentuk keluarga Anda dengan jemari-jemari Tuhan sendiri, maka percayalah sampai Tuhan datang nanti, keluargamu akan tetap utuh di dalam kasih dan setia Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan berikan Anda kesehatan sampai detik ini dengan rupa apapun yang Tuhan percayakan, maka percayalah sampai kapanpun Tuhan akan berikan Anda kesehatan yang daripada Tuhan. Tapi kok masih pilek Pak? Ya biasa kan, kalau pilek-pilek biasa ya. Enggak apa-apa, orang kelelahan, kecapean juga enggak apa-apa. Tetapi firman Tuhan bilang, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah ia yang telah percaya. Berbahagialah yang telah apa? Jadi orang seperti apa Maria ini? Orang seperti apa Ibu Maria ini? Yang pertama, Maria dipakai Tuhan karena Maria adalah seorang wanita yang beriman. Jadi orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang beriman. Saya udah Kristen Pak, kurang apa? Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Beriman tidak hanya bicara tentang Kristen atau bukan Kristen. Tetapi beriman itu artinya percaya penuh kepada Tuhan. Seperti pujian yang kita suka nyanyi, Gandol Gusti, ya kan? Gandol Gusti katanya. Coba lanjutkan. Ayo kan, hafal semuanya kan. Artinya percaya penuh kepada Tuhan. Tidak semua orang yang bilang saya Kristen Pak, dia punya kehidupan yang percaya penuh kepada Tuhan. Karena tidak gampang gandolan sama Tuhan itu. Serius saya. Tidak gampang. Ada orang yang bilang ini, saya pengikut Kristus, saya pengikut Kristus. Tahu-tahu ada tantangan kecil aja, diang, habis dia. Ada orang yang sakitnya cuma demam 37,1 derajat. Dia udah panggil itu keluarganya satu. Panggil mama, panggil anak-anak semuanya dipanggil tolong. Kenapa? Mau pamitan, padahal 37,1. Ada orang yang demamnya udah 41 derajat, tetapi dia tetap bersuka cita. Seseorang sudah seperti keluarga bagi saya. Dia punya seorang ibu yang sangat dia cintai. Ketika dokter vonis ibunya punya penyakit kanker, saya kaget kenapa? Karena ketika saya ketemu sama mamanya, tidak pernah sedikit pun saya lihat mamanya tuh mukanya susah. Padahal kalau mungkin beban itu ada di pundak saya, belum tentu saya kuat. Belum tentu saya kuat. Mungkin saya tidak kuat. Tetapi dengan sukacita tiap kali saya tanya, Ai nggak apa-apa. Kenapa emangnya Ai? Saya yang dibalik marah. Loh, Ai nggak sakit. Sakit apa? Ai sehat kok. Sampai dipanggil Tuhan. Waktu kali terakhir ketika ibu ini akan dipanggil Tuhan, mama dari teman saya ini dipanggil Tuhan. Saya yang antar ke rumah sakit. Waktu itu ada saya, istri saya dan anak saya. Dan mamanya itu ada berdua di belakang. Saya tuh kaget, jadi anak saya tuh lagi makan kerupuk keras itu loh Bapak Saudara, apa tuh namanya tuh lupa. Kerupuk yang kulit itu ya. Karena dia nggak punya gigi jadi cuma diemut-emut gitu aja. Gitu ya. Bisa-bisanya mamanya bilang begini, bilang sama Ion, makannya jangan makan yang keras-keras katanya. Saya bingung, saya bilang, loh yang di belakang ini loh sementara sekarat. Yang di belakang sementara mau cari napas saja susah sekali. Tetapi kenapa kok masih bisa ngomongin anak saya? Dan dia ngomongin itu dengan sungguh-sungguh, tidak seperti orang sakit. Besoknya dipanggil Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Tetapi Anda tahu kenapa? Karena kuat. Dia punya sukacita. Makanya firman Tuhan bilang, berbahagialah yang telah percaya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga yang apa? Mereka yang apa? Percaya tidak binasa. Percaya itu bukan berarti cuma KTP-nya tok Kristen. Tetapi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita selalu mengucapkan bahwa Tuhan Yesus, Engkau tetap Allah yang baik. Tuhan Yesus, Engkau tetap Allah yang baik. Tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita gak membuat begini, loh kok ngene saya melok Tuhan? Enggak. Tetapi apapun tantangan yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bilang, apapun yang terjadi di dalam hidupku, terus selalu ku berkata yang keras. Moso, Tuhan Yesus baik, nggak usah diterusin. Betul itu. Dalam segala hal yang terjadi. Stop. Anda sadar Anda barusan ngomong apa? Dalam beneran. Dalam beneran. Kalau uang masih 10 juta gampang bilangnya. Kalau uang udah tinggal 10.000 gampang apa susah? Ada yang bilang, udah gak bilang gampang apa susah? Wah, udah bilang gitu. Karena lah gampang. Tetapi Maria dipilih oleh Tuhan. Karena dia adalah orang yang percaya. Penuh. Kita tahu ceritanya bagaimana Maria dan Yusuf. Sebelum Maria melahirkan Tuhan Yesus. Perjalanan mereka luar biasa. Maria, hukum pada waktu itu orang seperti Maria harusnya dilempari batu. Dan dia tahu konsekuensinya. Tetapi yang lucunya, hebatnya Maria bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Loh itu kalimat gampangnya apa? Gak apa-apa, lihat Tuhan sing kongkon meteng lah aku, itu maksudnya. Tapi masalahnya tidak ada suaminya. Kalau dia nanti ditanya sama keluarganya, Maria, kamu hamil karena apa? Oleh Roh Kudus. Gak ada yang ketawa kan sekarang? Tapi coba kalau misalnya itu terjadi sama Anda. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba hamil. Ditanya, lo kok iso hamil? Roh Kudus. Diuncal guling Bapak Ibu Saudara. Sehingga Roh Kudus. Karena itu sesuatu yang tidak lazim. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya semuanya amin, tapi nggak gitu. Serem. Jadi Maria nggak gampang. Tetapi saya terberkati dengan sosok Maria. Kenapa? Karena dia punya iman, kepercayaan kepada Tuhan. Yes. Dia bilang apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang dari Tuhan, maka pasti terlaksana. Jadi kalau Tuhan tentukan Anda diberkati, maka pasti terlaksana Anda diberkati. Kalau Tuhan tentukan Anda sehat, maka pasti terlaksana Anda akan sehat. Kalau Tuhan tentukan Anda sukses, maka pasti terlaksana Anda sukses. Tetapi kalau Tuhan juga tentukan kita harus mendaki gunung, lewati lembah, maka itu semua juga pasti terlaksana. Amin, ini tidak ada. Lain kan, tadi saya bilang sukses, amin. Saya bilang sehat, amin. Mendaki gunung, lewati lembah, diem. Bapak aja yang kayak gitu. Semua tantangan pasti akan kita alami kok. Pak, firman Tuhan tidak pernah ajar gitu. Loh, firman Tuhan bilang katanya apabila ia jatuh apa? Saya mau tanya, jatuh enggak? Jatuh, Pak. Bilang kanan kiri, jatuh ternyata. Ayo bilang kanan kirimu, jatuh. Jatuh. Tapi enggak sampai tergeletak. Kenapa? Sebab Tuhan yang menopang setiap tangan kita. Jadi enggak usah takut sama tantangan. Kadang saya ngomong gini juga merinding. Kenapa? Karena saya pernah malam-malam saya pelayanan lalu saya bilang, beri api, beri hujan. Seperti yang kau janjikan. Besoknya jam 5 pagi saya kesiram air mendidih Pak Bu. Masuk rumah sakit 3 hari saya. Kadang saya serem juga ngomongnya, tapi nggak apa-apa. Kalau sampai ini keluar dari mulut saya artinya Tuhan juga mau ini Anda dengarkan. Apa yang Tuhan mau untuk terjadi dalam hidupmu maka pasti akan terlaksana. Perhatikan baik Maria, dia punya tantangan yang luar biasa. Dia punya resiko juga yang luar biasa, mati resikonya. Dilempari batu sampai mati. Tetapi kan kita lihat,
Dia justru menjadi seorang wanita ibu yang dimuliakan oleh Allah sendiri. Hidupnya diberkati Tuhan. Tuhan angkat derajatnya luar biasa. Anda tahu kenapa? Karena dia ucapkan aku ini hamba Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan katakan pasti terlaksana. Aminnya pelan. Tambah pelan lagi. Makin pelan. Dia nggak bilang gini, malaikat Gabriel, kalau nanti aku hamil, aku nanti dari Roh Kudus nanti aku dilindungi enggak? Dia nggak tanya gitu. Yang saya tahu firman Tuhan bilang ini ucapan Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kadang-kadang dalam tantangan kita suka bilang sama Tuhan, God why me, why me. Kalau saya Tuhan saya langsung jawab, why not? Kenapa enggak? Kalau hari ini kita ada dalam tantangan, enggak usah takut. Suami istri yang datang bersama-sama dan keluarga, coba bilang, kuatkan suami istri Anda dan anak-anak. Enggak usah takut. Loh, enggak ada yang datang sama suami istrinya. Loh, ini single kabeh ta? Oh. Coba bilang sama suami istrinya atau teman di samping kanan kiri Anda, enggak usah takut. Enggak usah takut. Tuhan pasti menyertai kita. Asalkan kita percaya penuh kepada Tuhan. Maria adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Wanita yang dipakai Tuhan adalah wanita yang punya iman kepada Tuhan. Amin. Makin Anda kenceng bilang amin, saya makin cepat khotbahnya. Oke, maka terima kasih saya tersinggung. Ibrani 11 ayat yang pertama. Tenang aja, Anda ngomong amin keras-keras, terserah saya mau selesainya kapan. Jemaat bilang, terserah saya juga mau pulang kapan kan Pak? Ibrani 11 ayat yang pertama, ayo. Gak apa-apa, ini masih jam berapa sih? 6:30, ikannya masih ditangkap ya, masih disiap-siapin. Ibrani 11 ayat yang pertama, 1, 2, 3 apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang, dan bukti dari segala sesuatu yang, dasarnya adalah segala sesuatu yang kita tidak lihat. Bukti itu kan sesuatu yang harus kelihatan. Tetapi lucu, firman Tuhan bilang iman itu bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat. Dan dia adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan katanya. Ada pujian yang istri saya suka. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Terus, walau tiada dasar bagiku untuk percaya, berharap imanku takkan luruh. Bahkan semakin apa? Teguh. Terus apa? Saat ku memuliakan namamu. Jadi kalau kita ada di dalam tantangan, ketika tantangan itu menggerus iman dan kepercayaan kita. Kalau pujian ini bilang saat kita memuliakan nama Tuhan, disitulah kita punya pengharapan dan kekuatan yang makin tebal di dalam Tuhan. Makanya sukalah beribadah. Jangan cuma ibadah waktu Natal atau Paskah. Tapi saya yakin semua jemaat di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang setia. Tepuk tangan buat Anda semua. Oke, yang kedua, karena aminnya keras kita akan cepat selesai. Kira-kira 1 jam 47 menit lagi ya. Lukas 1 ayat yang ke-48. Baca sama-sama Lukas 1, 48. Haleluya. Lukas 1, 48. 1, 2, 3. Sebab apa? Sebab ia telah memperhatikan kerendahan, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut apa? Jadi orang yang rendah hati pasti bahagia. Orang yang rendah hati pasti berbahagia. Firman Tuhan bilang, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku apa? Jadi kebahagiaan didapatkan dengan kerendahan hati. Saya bagikan kemarin message dari Palungan. Saya bilang begini, salah satu pesan dari Palungan adalah kerendahan hati. Apa maksudnya kerendahan hati? Di dalam keluarga tidak ada yang lebih antara satu dengan yang lain. Suami istri sama. Bilang amin suami istri. Nggak ada yang bilang gini, kalau nggak ada saya keluarga ini nggak ada. Nggak ada suami yang bilang gini, kalau nggak ada saya yang bekerja keluarga ini nggak ada. Nggak ada suami, nggak ada istri. Maka nggak ada semuanya. Tetapi karena ada suami, karena ada istri, maka Tuhan memberkati keluarga Anda. Amin. Jadi nggak ada yang lebih daripada yang lain. Aku yang kerja,
Aku yang paling berjasa buat keluarga ini. Yang satu bilang, gajiku lebih besar daripada kamu. Aku yang lebih berkuasa di keluarga ini. Nggak ada, semuanya sama. Nggak ada, semuanya sama. Kalau Anda mau menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, jadilah suami istri yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita makan lengkap itu ada sendok, ada. Iya. Sama sekali beda bentuknya, tetapi fungsinya melengkapi. Benar ya? Coba kalau makan semuanya sendok, pasti saya yang pertama kali bilang Anda agak sedikit miring. Coba kalau makan semuanya garpu, nah itu anak Anda yang bilang, Papa Mama kok udah agak sinting gitu. Kenapa? Karena makannya semua garpu. Karena yang benar tuh satu sendok, satu garpu. Jangan ada yang bilang ini, kalau makan steak pakai pisau Pak, ya itu beda ya. Itu adalah ungkapan dari kelaparan Anda. Tetapi yang lengkap adalah satu sendok, satu garpu. Yang satunya nangkep, yang satunya nyedok. Kan gitu kan? Suami istri seperti itu. Saya kalau nggak ada istri saya nggak lengkap. Tapi karena ada istri saya, Tuhan melengkapi kehidupan saya. Tepuk tangan buat suami istri semua di tempat ini. Amin. Iya. Sepatu itu Pak Bu, coba lihat kaki Anda masing-masing sekarang. Ada yang nyeker nggak? Nggak ada kan? Coba lihat, sepatu kiri pasti ujungnya agak ke kiri ya. Bener ya? Sepatu kanan pasti ujungnya sepatu kiri ujungnya agak ke kanan. Sepatu kanan ujungnya agak ke kiri kan gitu ya. Coba kalau sepatu kanan kiri semuanya ke kanan ya, pasti jalannya gini ya. Gitu kan ya? Iya, serius. Anda punya sepatu yang paling mahal mungkin di dunia ini. Tetapi kalau kanan sama kiri beda, pasti Anda diketawain waktu jalan di Pakuwon Mall. Anda keluar dari sini, sepatu Anda kanan sama kiri beda. Satu pakai sepatu, satu pakai sandal. Lalu Anda keluar, turun ke bawah di depan Miniso. Pasti semuanya bilang gini, loh ini kok kendeng, kok sepatunya kayak ngono. Teko MCC lah, malu kan nanti akhirnya. Iya, nggak ada. Sepatu itu beda. Satunya ke kiri, satunya ke kanan. Tetapi semuanya saling melengkapi. Amin. Loh kok nggak setuju sama saya? Nggak setuju Pak. Istri saya Pak, bojai Pak. Namanya ibu-ibu kayak gitu saya suka ngomong. Nggak apa-apa. Tapi biar gitu-gitu dia cinta sama Anda bapak-bapak. Loh kok Bapak yang amin? Aminnya dalam penderitaan lagi. Amin. Ibu-ibu yang mencintai suaminya bilang amin. Biar Anda cerewet-cerewet, Anda sayang suaminya kan? Iya bener loh, kok cuma istri saya yang bilang. Biar Anda cerewet, Anda sayang suami Anda kan? Suami Anda tidak akan sempurna tanpa Anda bukan? Masa ada yang bilang, enggak Pak, dia sempurna dengan tetangganya, ngawur. Enggak ada ya, pasti sempurna sama Anda dong. Iya, aduh istri saya tuh paling cerewet, serius paling cerewet. Kalau ada apa-apa, saya lagi khotbah, dibilang gini, benerin rambutnya. Itu kadang-kadang pop up gini. Puji Tuhan dari tadi nggak ada WA dari istri saya. Nggak ada. Kenapa? Karena handphonenya sama saya. Ya, daripada ganggu tak bawa aja handphonenya. Ya udah. Tapi kalau nggak ada istri saya nggak bisa seperti hari ini. Ada banyak momen-momen mungkin Anda bilang gini, Pak Pendeta Chandra lucu ya kayak orang gila kalau di mimbar. Tapi saya nggak bisa kayak gini, nggak bisa bikin mungkin Anda tertawa, tersenyum, Anda mungkin menangis, Anda termotivasi. Kalau Anda karena juga bantuan dan dukungan dari istri saya. Oleh karena itu Anda suami-suami, Anda tidak akan pernah menjadi sempurna tanpa istrimu. Istri-istri Anda nggak akan pernah jadi sempurna tanpa suamimu. Walaupun suamimu itu jengkelin, minta digaruin sebelah kanan tapi minta garunya sebelah kiri. Cari 15 menit tak ketemu titik-titiknya. Gak apa-apa, kalau gak ketemu pakai cangkul yang ada di taman. Garuan itu ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Walaupun mungkin istri-istri Anda bapak-bapak, ngomongnya itu, Pak kan kuota wanita 15.000 ya Pak ya. Iya memang saya tahu, tapi itu cuma prediksi aja, kenyataannya 35.000 Pak. Serius, istri saya itu sepanjang hari udah kerja, kadang dengan pelayanan padat. Tapi bisa waktu malam-malam, saya udah kecapean nih, setengah ngorok udah gitu. Istri saya masih bisa ngomong, Pak, kenapa? Saya bingung, kok gak capek-capek ya? Nah karena saya takut istri saya tersinggung, ya saya matikanlah lampu kamar saya. Tapi karena saya takut kalau saya matikan istri saya tersinggung, tak suruh anakku yang matikan lampunya. Matiin lampunya, udah bisa matiin lampu. Dimatikan lampunya, tapi masih istri saya. Saya cari, jangan-jangan ada power bank nancep Bapak Ibu Saudara. Enggak ada. Sampai saya udah gak berani ngitung berapa puluh ribu kalimat yang keluar dari istri saya. Tetapi sekali lagi tanpa istri saya yang ini, saya tidak akan pernah bisa jadi sempurna.
Bilang C. Gak usah lihat istri saya, lihat istri Anda masing-masing. Tanpa istri Anda gak akan pernah jadi sempurna. Bencekno Pak, yang pilihkan Anda Pak. Loh iya toh? Loh yang pilihkan Anda. Rumah Anda dibangil, istri rumahnya di VBR. Di telepon, sayang aku lagi di Pakuwon. Kan gitu kan kalau cowok-cowok kalau lagi jatuh cinta. Kalau jatuh cinta tuh memang luar biasa. Capek masuk ke rumah, orang tua bilang, capek ta? Iya wes, aja diganggu, aku mau turu. Masuk kamar, sampai di kamar ditelepon pacarnya. Pacarnya rumahnya cuma di belakang sini, tapi dia lagi jalan-jalan di PTC. Sayang kamu ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain. Kenapa sayang? Apa yang perlu ku bantu? Kan gitu tuh. Nggak apa-apa ini loh, aku minta dijemput, kamu bisa nggak? Bisa dong, bisa. Emang kamu di mana? Di PTC. Lah rumahmu di belakang. Iya, mau minta dibantu apa? Jemputin aku antar ke rumah. Dijemput gak? Jatuh cinta dijemput Pak. Dijemput pasti. Tunggu sayang, aku akan ke sana. 24 Desember 2024. Aku akan ke sana. Sayang tapi dengar-dengar katanya banjir. Gak apa-apa sayang. Ini banjirnya semata kaki sayang. Gak apa-apa. Badai aku terjang untuk kamu. Bilang ihi sama-sama. Iya. Anda bilang ihi terus ketawa kayak malampir belakangan. Sayang ini udah naik sampai di lutut, gak apa-apa sayang. Kalaupun aku perlu sewa perahu, aku sewa perahu buat kamu. Yang penting cinta kita terselamatkan, kan gitu kan? Bener gak? Sayang udah sampai di pinggang, aku berenang sayang, kan gitu toh? Sayang di mana? Aku mati sayang, sudah. Mendelep sayang. Tapi kan apapun pasti Anda kerjakan, betul? Iya kan? Iyalah, seorang cerita sama saya. Waktu dulu saya pacaran, aduh semua saya jabanin. Saya paling takut kalau misalnya saya tanya gini, mau makan di mana? Ini masih pacaran ya, berjuang semua. Pacarku bilang, Susi teh, ya Tuhan, aku enggak punya uang. Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Ngutang. Untung dulu belum ada yang namanya aku laku, ya apa sih? Nggak tahu ya, saya juga nggak tahu. Easy pay dan sebagainya. Mungkin kalau ada, udah ngutang enggak karu-karuan kan gitu kan ya. Dia bilang ngutang. Setelah nikah apa? Ya bonces Pak. Bonces, nggak jadi Susi teh, bonces setelah menikah ya. Nggak apa-apa, berjuang sama-sama. Kan pasti semuanya dilakukan bukan? Amin. Itu namanya jatuh cinta. Wah kalau cinta nggak ada pengorbanan, dia itu artinya bukan cinta. Ada yang datang bilang gini, Pak pernah deket sama cowok. Oh ya? Terus apa? Iya, aku seneng Pak, cowok yang ganteng, tinggi, semampai. Saya bilang itu orang apa bantal guling? Orang Pak, ganteng Pak. Oh iya, saya bilang oke. Terus aku diajak makan bakso. Enak baksonya, enak. Saya sementara makan, udah 15 menit, 20 menit, pentolet dari 5, garis separuh. Kok nggak ditawar-tawarin minum? Namanya orang jatuh cinta kan malu mau tanya minumnya mana, enggak. Tapi saking wis serik Pak, aku Pak serik, tak tanya. Ini kita enggak minum ta? Katanya cowoknya bisa ngomong gini, loh saya perlu minum ta? Loh maksudnya apa? Lah ono dodoe. Walah Pak tiwas tak kei sambelake akeh dodoku Pak. Isok muncrat kabeh iki Pak, misalnya tak minum kabeh. Lah terus saya bilang, apa yang Anda lakukan? Aku keluar tak bilang aku tak nang toilet sih yo. Semenjak hari itu saya enggak pernah ketemu lagi. Saya bilang kapan itu terjadi? Ya kira-kira 12 tahun yang lalu. Terus gak pernah ketemu mana ya. Saya yakin orang-orang kayak begini pasti akan ketemu sama banyak orang yang melarikan diri daripada dia ya. Kenapa? Karena yang namanya mencintai pasti penuh dengan apa? Pengorbanan. Iya. Kalau mencintai pasti penuh dengan pengorbanan. Ini khotbah kemana kok tiba-tiba ke bakso? Saya lapar mungkin ya. Sebentar tak cari lagi. Tuhan tolong nyambungkan lagi Tuhan. Oh iya, enggak, saya cuma bercanda. Jangan sampai, gak bahaya. Pastilah ya, puji Tuhan. Coba perhatikan baik yang kedua. Loh masih yang kedua ya? Masih yang kedua. Saya waduh ada 9 ini. Wanita yang dipakai Tuhan adalah wanita yang rendah hati. Bilang kanan kiri, rendah hati. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan perlu pakai wanita yang rendah hati. Kenapa? Karena bayi Yesus itu perlu dididik untuk menjadi seseorang. Ya kan dia kan, Yesus kan 100% manusia juga. Dia 100% Tuhan. Tetapi di dalam pertumbuhannya dia harus kena sama orang yang tepat. Kalau Anda bisa bayangkan, kalau misalnya Tuhan Yesus itu
Nggak apa-apa ya, huru hara. Saya nggak apa-apa kalau ada anak-anak rame itu saya nggak apa-apa, serius. Kalau anak-anak lari-lari, saya nggak terganggu. Yang saya terganggu kalau bapaknya yang lari-lari. Bentar saya capek ketawa. Anda pernah lihat khotbah kayak gini tak? Ini bukan gimmick, saya capek beneran. Enggak, saya mau Anda diberkati. Rileks aja, yuk yang rileks, bilang kanan kiri, rileks aja. Yuk. Kita harus punya kerendahan hati. Karena mereka yang rendah hati akan disebut berbahagia. Siapa yang mau keturunannya berbahagia? Siapa? Hampir jatuh. Siapa? Semuanya mau keturunan berbahagia? Harus punya kerendahan hati. Orang-orang yang rendah hati, dia dilindungi Tuhan. Orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Tinggal tunggu waktu aja. Sampai ketika Tuhan akan meninggikan kita. Amin. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus itu punya mama itu sombong. Ya, Tuhan Yesus punya mama itu sombong. Mama, kenapa? Nah, aku habis dihina sama tetangga sebelah. Gak apa-apa, dia gak sekolah kok, biarin aja. Kamu pintar, yang lain goblok, bisa gitu ya. Pak, Bu, itu waktu Tuhan Yesus disalib. Sementara disalib, kalau dia dilahirkan oleh seorang ibu yang sombong, waktu dia disalib, waktu tak, orang-orang bilang gini, kapok, salibkan dia, mati kau, kan gitu kan? Betul kan? Kan gak mungkin Tuhan Yesus disalib gini, ayo goyang, kan gak mungkin kan? Pasti ngomongnya apa? Salibkan dia, mati kau, kan gitu kan? Salibkan dia, lepaskan Barabas, kan begitu toh? Kan itu yang difirman Tuhan toh? Tapi coba kalau bayangkan Tuhan Yesus itu dibesarkan sama ibu yang sombong. Waktu Tuhan Yesus udah menderita nih, capek sendirian di atas. Semuanya yang sudah disembuhkan menghina dia. Yang udah ditolong menghina dia. Bisa-bisa kalau Tuhan Yesus sombong, Tuhan Yesus bilang begini. Sudah nih ya. Tuhan Yesus bilang gini, 1, 2, 3. Dia turun dari salib bilang begini, 1 kali lagi kutampar kau. Kan bisa gitu toh? Iya toh? Lo karena sombong loh. Sombong. Kamu gak tahu saya siapa. Kan bisa begitu toh? Betul gak? Berapa banyak kali kalimat keluar dari mulut kita. Emang dia gak tahu saya siapa. Kan gitu toh? Nah, dia gak tahu lah Anda siapa. Saya aja gak tahu Anda siapa. Iya kan? Anda bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus itu dilahirkan sama ibu yang sombong. Sombong banget. Gak ada penyelamatan Bapak Ibu Saudara. Gak ada. Salib itu kosong. Kosong. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus itu adalah orang yang sombong, pribadi yang sombong. Waktu The Passion of the Christ, siapa sudah nonton? Iya, jangan nonton Ipar adalah mau terus ya. The Passion of the Christ ya, The Passion of the Christ. Anda nonton itu ya, The Passion of the Christ. Coba waktu dicambuk itu, gimana mukanya Tuhan Yesus? Kan gitu toh? Saya sedih, Anda enggak usah ketawa dong. Saya sedih ya. Kan gitu toh? Dicambuk lagi, pak. Gitu toh? Coba kalau Tuhan Yesus sombong, waktu dicambuk, beng, Tuhan Yesus gini. Dicambuk lagi, des. Kan bisa gitu. Yang ketiga, jadi raksasa bisa-bisa Tuhan Yesus. Ngamuk, kenapa? Karena tidak ada kerendahan hati. Oleh karena itu, Allah memilih seorang Maria, seseorang yang penuh dengan kerendahan hati. Supaya bayi Yesus, manusianya dididik dengan kerendahan hati. Allah mau Anda dan saya juga punya hati yang punya kerendahan hati. Supaya Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena amin barusan keras sekali, saya sampai kaget. Kalau gitu pemain musik silakan maju ke depan. Lukas 1 ayat 38, poin yang terakhir. Lukas 1 38. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa yang bersyukur Tuhan Yesus sudah lahir di dalam dunia ini? Saya ngucap syukur Bapak Ibu Saudara. Saya kalau sudah 25 Desember, sudah tinggal 5 hari lagi masuk ke tahun baru. Saya tuh punya waktu untuk merenung ya. Saya punya waktu untuk merenung. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan makasih untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan. Seorang yang saya kenal baik sekali, beberapa waktu yang lalu dipanggil Tuhan. Dikuburkan tanggal 26 Desember besok. Saya nggak nyangka rekan saya ini dipanggil Tuhan. Tapi saya bilang sama Tuhan, kalau sampai hari Tuhan kasih saya sehat, saya mengucap syukur Tuhan. Saya mau untuk terus memuliakan Tuhan. Coba Lukas 1 ayat 38, jemaat Tuhan mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya apa? Aku ini adalah
hamba Tuhan, pelan-pelan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria adalah orang yang taat. Mereka yang taat, mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Firman Tuhan bilang ini Bapak Ibu Saudara, manakah yang lebih penting antara korban bakaran, korban sembelihan, dan mendengar suara Tuhan katanya. Lalu Samuel bilang gini, sesungguhnya mendengar itu lebih penting daripada korban bakaran. Bukan berarti korban persembahanmu itu tidak penting. Tetapi Tuhan lebih butuh engkau daripada persembahanmu. Bilang amin. Tuhan lebih butuh pribadimu daripada persembahan Anda dan saya. Makanya firman Tuhan bilang kalau kamu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi ada sesuatu, something trouble di dalam hatimu yang gak beres antara engkau dengan orang lain. Taruh persembahanmu itu di meja. Lalu kamu ketemu sama orang yang gak beres sama kamu. Selesaikan semua itu dan kamu baru balik dan kasih persembahan. Anda tahu kenapa? Karena ketaatan untuk mengampuni itu lebih penting daripada berkorban. Serius. Kenapa? Karena taat. Taat itu susah apa gampang? Yang keras, ini udah terakhir. Taat itu susah apa gampang? Ketika Anda taat, artinya Anda sebenarnya sedang mengorbankan diri Anda sendiri. Waktu Anda mengampuni orang, padahal dia salah sama Anda. Waktu Anda bilang, saya minta maaf ya, padahal dia yang kecewakan Anda. Saya mau bilang sebenarnya Anda sedang berkorban. That is the living sacrifice. Itu adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebenarnya Tuhan tidak butuh korban persembahan Anda. Kalau Anda tidak hidup dalam dengar-dengaran, Anda nggak hidup dalam ketaatan. Ketika Anda hidup dalam ketaatan, itulah korban persembahanmu yang sejati. Loh Pak, puji Tuhan, ini biasanya orang kalau saya ngomong kayak gini mereka bilang amin. Keras banget. Tahu kenapa? Karena mereka berpikir tidak perlu kasih korban persembahan secara materi kepada Tuhan. Oh, the living sacrifice cukup itu aja Pak ya? Oh enggak, perhatikan baik. Kalau Anda belajar untuk taat, mereka yang taat kepada Tuhan, mereka pasti suka korban untuk Tuhan. Tambah kau amin. Mereka yang taat, mereka pasti cinta berkorban buat Tuhan. Mereka yang dengar-dengaran, mereka pasti cinta berkorban buat Tuhan. Tetapi hidup tidak hanya tentang korban secara materi kepada Tuhan. Kalau kita nggak hidup di dalam ketaatan dan dengar-dengaran, makanya kekudusan itu jauh lebih penting daripada korban persembahan Anda. Satu waktu ketika saya magang di Jakarta, Bapak Ibu Saudara, seorang teman saya waktu hari Minggu saya mau ke gereja. Teman saya bilang begini, tolong dong, dia kasih uang saya 50.000. Lalu dia bilang begini, saya minta tolong ini uang buat kamu, tolong kasih persembahan, titip salam buat Tuhan Yesus katanya. Saya bilang, kamu kasih sendiri sama Tuhan Yesus kangen ketemu kamu, saya bilang. Enggak mau, aku enggak mau datang untuk ketemu Tuhan Yesus. Saya bilang, kalau kamu enggak datang ketemu Tuhan Yesus, bahaya Tuhan Yesus bisa datang ketemu sama kamu, saya bilang. Itu ceritanya beda, saya bilang. Lalu habis itu dia langsung, ya aku tak ke gereja lagi gitu. Iya ke gereja akhirnya. Anda tahu kenapa? Karena tubuhmu lebih penting daripada persembahan. Oleh sebab itu dia serahkan dirinya untuk engkau dan saya. Karena engkau lebih penting dari seluruh hal yang ada di dunia ini. Oleh karena itu tidak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh engkau berkorban, korban. Kalau Tuhan suruh engkau taat, taatlah. Kalau Tuhan suruh engkau mengampuni, ampunilah. Kenapa? Salah kita sama Tuhan lebih banyak daripada salah orang ke kita. Gak ada yang ngangguk loh. Egois loh. Anda cuma mikirin orang punya salah sama kita. Tapi kita gak tahu kita punya banyak salah sama Tuhan. Tapi hari ini kelahiran Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Jadi orang yang taat. Amin. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati jemaat Betania MCC. God bless you. Happy Christmas. Saya nunggu tepuk tangan buat closing. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu.
bangkit berdiri bersama-sama. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Semua dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu dan menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Jemaat katakan, Kau tunjukkan kalau suamimu gak setia, gak apa-apa. Kalau istrimu gak setia, gak apa-apa. Kalau keluargamu gak setia, gak apa-apa. Kalau teman-teman yang bilang dulunya, kalau ada apa-apa, aku siap tolong kamu. Tapi ternyata dia gak setia, gak apa-apa. Anda tahu kenapa? Karena kita punya pribadi yang setia. Lebih daripada siapapun di muka bumi ini. Dia Tuhan yang gak akan pernah tinggalkan Anda dan saya. Percayalah 2025 dengan kelahirannya, Dia setia kepada Anda. Sama-sama jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Kau tunjukkan. Bilang sama Tuhan, jangan cuma nyanyi, bilang sama Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang setia. Kita akan sama-sama memasuki candlelight service. Dipersiapkan seluruh lilin yang sudah dibagikan. Dan seluruh lampu boleh dimatikan. Penyalaan lilin akan dimulai dari Ibu Gembala. Dan seluruh diaken bisa membagikan kepada seluruh jemaat. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada
sambil diangkat lilinnya katakan bersama. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentra surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Lilin boleh digoyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Lilin yang menyala mengingatkan kita terang sudah datang ke dalam dunia. Dulu kita mencintai gelap, tinggal dalam gelap. Namun Yesus Kristus telah lahir. Terang sudah datang. Karena kasih-Nya Allah memberikan Yesus Kristus menyelamatkan kita. Hari ini sambutlah Dia. Bukalah hati untuk Dia. Dia mengasihi kita semua. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kristus anak Daud. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Seluruh lilin boleh dimatikan. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang lahir dalam hidup kita. Boleh dipersilakan duduk seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi. Tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelum persembahan dijalankan, kita boleh sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa bagi persembahan. Kita naikkan syukur kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu, segala kasih-Mu dalam hidup kami. Dan terima kasih buat kesempatan untuk kami dapat memberi yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Taruh di setiap hati kami seperti yang Engkau mau kami kerjakan. Kami memberi karena kami begitu mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Kita akan menyaksikan MCC News. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Setiap hari Selasa, CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat, CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam 10:30 siang dan jam 5:30 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 0222. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah pada malam hari ini saya mau suruh jemaat bangkit berdiri. Nanti sebentar waktu pulang akan dibagikan souvenir buat seluruh jemaat Tuhan MCC. Mari sama-sama pujikan. Sembah dan puji Nui tatamu. Sembah dan puji Nui tatamu. Sembah dan puji Nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Nui tatamu. Amin, amin. Sembah dan puji Nui tatamu. Sembah dan puji Nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sekali lagi naikkan syukurmu, bawa pujian yang terbaik bagi Dia. Sembah dan puji hanya bagimu Tuhan. Sembah dan puji Nui tatamu. Sembah dan puji Nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Nui tatamu. Sembah dan puji Nui tatamu. Syukurkan segalanya Tuhan. Sembah dan puji Nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi kebutuhan mereka, cukupkan harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya Pastor Chandler Jeffer yang sudah Engkau pakai melayani. Berikan kesehatan, pengurapan. Berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami. Hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Natal, dan kita menyongsong tahun baru di tanggal 31 jam 7. Saya berharap semua jemaat bisa hadir.
Amin. Feliz Navidad.